Sehat semuanya? Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin dulu berjemaat di tempat ini dan sempat keluar kota dan hari ini karena liburan, Bapak Ibu Saudara bisa hadir di tempat ini bersama-sama menikmati hadirat Allah, terlebih mendengarkan firman Tuhan, oleh-oleh dari kota mungkin. Bapak Ibu jangan mikir Blora ini desa, jangan, bukan. Blora ini bukan desa. Cuma memang belum kota harus diakui, menuju ke sana. Tapi di kota ini ada revival, di tempat ini ada kuasa Allah, di tempat ini ada sesuatu yang baru yang Bapak Ibu bisa nikmati di waktu-waktu hari ini sampai dengan yang akan datang. Amin. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Revival is Me. Nah, begini pendahuluannya. Saya kasih sebuah gambaran atau sebuah kalimat. Sekalipun Tuhan itu bisa melakukan perbuatan besarnya sendiri, namun ia itu lebih senang memakai manusia untuk menyatakan kemahakuasaannya. Oke, mari kita beranjak dari kalimat ini. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita besar? Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita itu sanggup melakukan hal-hal yang di luar manusia? Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang bisa melakukan banyak hal, bahkan tanpa campur tangan manusia, Dia Tuhan bisa menobatkan manusia. Bisa enggak? Sangat mudah dan sangat bisa. Tapi dalam kenyataannya, dalam sejarah gereja, ternyata Tuhan itu lebih senang bermitra dengan manusia. Oh, Tuhan bisa dong kirimkan malaikatnya datang ke dunia, datang ke kota Blora. Malaikat namanya. 2 peleton turun ke Blora. Pakai pakaian perang ya, pakai jubah, pakai pedang yang berapi, pakai perisai yang berapi. Datang ke kota Blora. Tolong kamu menampakkan diri supaya masyarakat Blora ini melihat kamu 2 peleton pasukan tentara. Supaya mereka bertobat. Bisakah Allah melakukannya? Sangat bisa. Sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nanti kalau malaikatnya enggak mempan, Tuhan sendiri datang dari surga. Tapi kenyataan dalam kehidupan keseharian kita, dalam perjalanan sejarah gereja, dari sejak zaman dahulu, gereja mula-mula sampai dengan tahun 2023 ini, ternyata Tuhan lebih sering, saya ulangi, lebih sering dan lebih senang memakai manusia untuk menyatakan kemahakuasaannya. Tuhan lebih senang memakai saudara untuk berkata kepada orang lain, jangan takut, Tuhan menyertai. Tuhan lebih senang memakai saudara untuk saudara datang kepada dia, mungkin menumpangkan tangan kepada orang sakit. Tuhan lebih senang memakai saudara, walaupun cuma sudah hanya sekedar berkata-kata hal yang sederhana buat orang lain, tapi membangun, itu Tuhan lebih senang memakai itu. Sekalipun Allah bisa melakukan sendiri. Dan ternyata orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang luar biasa dalam kehidupannya. Tapi di dalam keluar biasaannya mereka, ternyata orang-orang yang dipakai Tuhan dari sejak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, itu orang-orang itu tidak sempurna. Dosane ya ono, tetap ada. Kasarannya ini, ora apik-apik banget, tapi tetap dipakai Tuhan. Apa saja sih? Siapa saja mereka? Yang pertama, Nuh. Nuh itu pernah mabuk loh sampai telanjang. Jadi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sebuah generasi yang namanya manusia. Kan Allah membuat manusia itu mati dengan banjir begitu, dan keluarga Nuh yang selamat dan Nuh itu pernah telanjang. Bayangkan orang yang menyelamatkan ras manusia mabuk. Kowe sopo ya, aku ora kenal. Itu bayangkan. Itu Nuh. Sampai anaknya itu malu melihat ayahnya. Abraham itu pernah kehilangan kepercayaan loh ketika menikahi Hagar. Ketika istrinya bilang begini, sudahlah mungkin anak yang Tuhan janjikan itu bukan dari benihku,
Mungkin dari benih hambaku yaitu Hagar, hampirilah dia. Nah, Abraham itu bukan cuma sekedar suami yang takut istri, yang menuruti keinginan istri, enggak loh ternyata. Abraham itu punya pola pikir yang sama. Oh iya, jangan-jangan bukan dari keturunanmu ya, jangan-jangan dari keturunan Hagar supaya anak perjanjian itu datang. Maka lahirlah Ismail. Dan ketika lahir Ismail, Tuhan bilang bukan dia, tapi anak dari istrimu sendiri. Dia pernah kehilangan iman, walaupun labelnya bapak orang beriman. Daud, dia pernah bekerja untuk orang Filistin. Berkali-kali, entah berapa kali, saya belum sempat menghitungnya. Daud waktu masih ada di Israel, waktu masih jadi pemimpin kerajaan pertempuran atau jenderal perang, berkali-kali Daud itu mengalahkan Filistin. Berkali-kali. Tapi dalam suatu waktu tertentu Daud kemudian memikirkan tentara-tentaranya, kan dia dikejar-kejar oleh Saul. Sekalipun Daud bisa membalas, dia lebih senang melarikan diri dari pengerjaan Saul. Lah Daud ini merasa bosan, uripe dhewe iki lho bolak-balik diuyai terus dengan Saul. Setiap hari loh kita dikejar-kejar Saul terus. Gini aja deh, lebih baik kita ke Filistin, kita kerja dengan orang Filistin. Dan tentaranya oke, mereka pergi ke Filistin, mengabdi kepada tentara Filistin. Kalau saya bilang begini, Daud itu pengkhianat. Lawang tadinya sebelumnya dia mengalahkan Filistin, dia berperang mengalahkan Filistin, kok sekarang jadi sekutunya Filistin, nyambut gawe, dia bekerja dengan orang Filistin. Itu pernah terjadi. Dia juga pernah terlibat pembunuhan berencana. Hukumannya kalau hari ini 15 sampai dengan 25 tahun. Kalau di Undang-Undang Indonesia. Pernah terlibat pembunuhan berencana. Salomo, kurang opo, ganteng, sugih. Alkitab bilang begini, saya dengan Ibu Gembala dengan staf pernah ngitung harta kekayaan Salomo. Kalkulatornya dhewe itu tulisannya E. Orang iso ngitung. Itu kekayaan Salomo itu luar biasa banyaknya. Dan dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membangun bait suci. Itu bukan pekerjaan biasa. Tapi Salomo dengan gundinya 1.000 orang. Istrinya dan gundinya 1.000 orang. Dan di akhir hayatnya dia merasa segala sesuatu itu adalah sia-sia. Dia pernah mengalami keadaan seperti itu. Dipakai Tuhan enggak? Dipakai Tuhan. Berikutnya perjanjian baru. Kisah Rasul 15 ayat 39 itu ceritanya Paulus itu bersih tegang dengan rekannya gara-gara seorang namanya Matius. Jangan bawa anak ini, jangan. Karena anak ini pernah meninggalkan kita. Tapi temannya bilang begini, enggak. Barnabas itu, enggak dia harus ikut kita, oh enggak bisa. Nah dalam teks Yunani, dalam teks yang paling aslinya, pertengkaran antara Paulus dengan Barnabas ini adalah pertengkaran yang hampir melibatkan fisik. Kasarannya gini, dia hampir berkelahi. Dia orangnya temperamental, gampang banget dikompori, gampang banget terprovokasi. Itu Paulus. Loh, dipakai Tuhan loh. Hampir 2/3 perjanjian baru dia yang nulis. Petrus nggak bisa dipungkiri lagi menyangkal Yesus. Dia pernah putus asa setelah tinggal Yesus. Jadi ketika Yesus mati, dia bingung gak tahu mau kemana. Kemudian dia bilang kepada teman-temannya, lebih baik aku menjadi penjala ikan kembali. Dan kemudian dia mengajak teman-temannya, mereka pergi ke sebuah danau dan mereka mulai menjala ikan. Kenapa Petrus melakukannya? Dia stres ditinggal Yesus. Sampai akhirnya Yesus datang kepada mereka di pinggir danau itu. Apakah kamu mendapatkannya? Oh tidak, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan mereka melakukan hal yang sama, tepat seperti pertama kali mereka bertemu dengan Yesus. Dan disitulah Yesus bikin ikan bakar dengan murid-muridnya.
Petrus orang yang sangat dipakai Allah. Bayangannya itu kan menyentuh orang sakit itu langsung orang itu sembuh. Tapi dia pernah depresi, dia pernah putus asa, dia pernah berkhianat. Yohanes pernah mengalami keraguan tentang Yesus. Lukas 7 ayat 19-23 itu ceritanya gini. Yohanes Pembaptis itu dipenjara mau dibunuh oleh Herodes. Nah di tengah penjaranya Yohanes Pembaptis memanggil murid-muridnya. Kamu sini dong. Iya kata murid-muridnya. Kamu datang ya, kamu bilang kepada Yesus. Tolong tanyakan kepada Yesus. Apakah engkau yang kami nantikan atau kami harus menunggu yang lain? Loh bayangan begini. Itu kalimatnya sederhana tapi sebetulnya tidak sederhana. Yohanes ini tahu siapa Yesus. Bahkan dia bilang begini, dia yang datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu Yohanes ngomong itu tentang si Yesus. Yohanes Pembaptis paling tahu siapa itu Yesus. Karena Yohanes memang lahir untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Itu kehadiran Yohanes itu seperti itu. Tapi ketika ada di penjara mau dibunuh oleh Herodes, dia mengalami kegoncangan iman. Dan nyuruh anak buahnya, nyuruh murid-muridnya bilang begini, kamu tanya dong ke Yesus, betulkah engkau yang kami nantikan? Kadang orang Kristen begitu toh. Lagi semangat ke gereja, wah tenanan ikut puasa, ikut penyembahan, ikut doa dan lain sebagainya. Tapi ketika ada sebuah tekanan tertentu, kita berkata begini, iya pora iya, sebetulnya Yesus itu berkuasa atau enggak ya? Yohanes lo ngalami. Tapi Yohanes tetap dipakai Tuhan. 12 murid mereka pernah berdebat dengan satu dengan lainnya. Dia bilang, aku dong yang terbesar. Mungkin Yudas Iskariot berkata, Raiso, aku lo yang megang uang, aku lo yang megang, kalau nggak ada aku keuangan morat-marit. Nah, Petrus bilang, nggak bisa, aku ini lo yang suka ngomong. Mungkin yang lain Yohanes muridnya berkata, enggak bisa, aku adalah paling dekat hubungannya dengan Tuhan. Yesus dengan santuy berkata, barang siapa yang terbesar adalah mereka yang mau melayani, bukan dilayani. 12 murid loh, gontok-gontokan sapa sing paling apik, gontok-gontokan sapa sing paling luar biasa. Hidupnya enggak terlalu baik-baik amat. Pertanyaan berikutnya begini, apakah mereka dikatakan kategori orang sempurna? Hidup orang-orang yang tadi itu sepertinya tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang yang sempurna dan tidak berdosa sama sekali. Enggak. Ini baru berapa nih? Ini baru 8 orang. Kalau Bapak Ibu sebutkan sebuah nama kepada saya nanti setelah itu saya bisa mencari bahwa orang ini ada kelemahannya. Orang ini, nabi ini ada kelemahannya. Orang ini mengalami sesuatu yang secara manusia kok gini, tapi dipakai Allah. Itu kenyataan di Alkitab. Ini punya pengertian sederhana begini, bahwa ternyata Tuhan itu bisa memakai saudara, tidak peduli seberapa kelemahan saudara. Ini adalah implementasi yang harus kita ketahui. Ini penerapannya. Jadi begini, untuk dipakai Tuhan, tidak harus saudara jadi orang suci, luar biasa, sempurna dulu, baru dipakai Allah. Saudara bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang baik buat orang lain dengan dirimu sendiri. Bahkan Tuhan bisa memakai saudara. Saudara tidak perlu berada di atas mimbar seperti ini, seperti saya yang ngomong seperti ini baru dipakai Tuhan. Tidak. Justru ketika saudara ada di kantor, ada di warung-warung, ada di tempat pekerjaan, ketemu dengan karyawan, Tuhan bisa pakai saudara untuk menyatakan yang namanya revival bagi orang lain. Saudara bisa dipakai oleh Allah
untuk menyatakan maksud ilahi. Walaupun tahap yang kedua jangan dilupakan. Ada sebuah perubahan kehidupan yang terus menerus dilakukan. Itulah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Itu harus. Tapi intinya begini, saudara akan dipakai Tuhan. Jadi nanti ke depan dan hari-hari ini ketika revival itu datang kepada saudara, ada tetangga saudara yang sakit. Mungkin orang pintar sudah angkat tangan, mungkin yang lain sudah enggak tahu ngerti apa. Kenapa tidak sudah datang kepada mereka? Bisakah saya berdoa? Karena saya orang Kristen, doakan saja. Belum tentu doa saya lebih mujarab dibandingkan Bapak Ibu, belum tentu. Saudara bisa dipakai Tuhan sekalipun bukan kategori orang yang sempurna, orang yang selalu baik, orang yang selalu rohani, enggak. Bahkan ada hal-hal tertentu yang saya lihat di Alkitab, menurut saya orang ini enggak cocok dipakai Allah, tapi dipakai Allah. Terus yang paling utama apa? Ternyata yang paling utama yang pertama adalah penyerahan hidup. Nuh itu memulai misi yang mustahil bagi manusia saat itu karena belum ada manusia membangun sebuah perahu, belum ada, mustahil, tapi Nuh dipakai Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan anaknya lagi. Jadi ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya, dia dengan rela hati melakukannya karena di kitab Ibrani bilang begini, karena dia percaya ketika dia telah bunuh anaknya, Tuhan bisa bangkitkan dia dari kematian. Dan Daud mengaku salah ketika dia ditegur dan Paulus bertahan dalam kesusahan dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Dan orang-orang hebat yang tercatat dalam Alkitab ini itu adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 bilang begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita senang ya dengan kalimat ini. Saya beritahu latar belakangnya. Ayat ini tuh luar biasa. Jujur saya belum sanggup 100% seperti Yesaya. Ceritanya begini, Yesaya dipanggil Tuhan. Yesaya, yes, ya Tuhan. Pergilah kamu ke orang Israel, beritakan suara pertobatan kepada mereka. Karena mereka telah pakai tanda kutip berzina secara rohani, menyembah berhala, beritakan berita pertobatan kepada mereka. Kalau sampai titik saya senang, siap Tuhan. Tapi itu koma. Tapi ya Yesaya ya, saya kasih tahu ya, kata Tuhan bilang. Aku akan mengeraskan hati mereka. Ini kalau balik boleh bahasa sederhananya bilang gini. Saya disuruh memberikan berita pertobatan kepada orang yang gak mungkin bertobat. Gelem apa ora? Mau atau tidak? Nah saya gak mau. Bayangin loh ya. Saya harus menceritakan berita pertobatan kepada orang yang keras hati. Yang gak mungkin bertobat. Yang nantinya akan tetap ada penghukuman. Diberikan kepada Allah, kepada mereka. Ini Yesaya. Dalam situasi yang sangat berat itulah. Dia berani berkata kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Sesuatu yang tidak mungkin dan tidak bisa secara manusia. Dia berani berkata, ini aku, utuslah aku. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir sore ini. Ketika Tuhan akan memakai saudara untuk hal-hal yang secara jasmani loh ya. Saudara enggak bisa, tapi Tuhan perintahkan. Beranikah kita berkata, ini aku, utuslah aku. Untuk sampai kepada kalimat ini aku, utuslah aku. Itu tidak semudah gini. Enggak. Perlu yang namanya penyerahan kehidupan. Perlu yang namanya sesuatu yang keluar dari hati kita.
itulah yang namanya korban. Itulah yang namanya korban. Jadi saudara, ketika saudara mau dipakai oleh Tuhan, perhatikan ini, berkatalah kepada dia, ini aku, utuslah aku. Aku rasa ngomong, gak apa-apa, Musa pun gak bisa ngomong. Aku gak pinter, gak apa-apa, murid-murid Tuhan itu gak ada yang sekolah teologi. Aku gak pandai bicara, Tuhan bisa pakai saudara, tidak dengan perkataan, mungkin dengan perbuatan. Aku tidak bisa mendoakan secara langsung Pak, mungkin saudara cuma cukup memberi nasihat kepada mereka. Ada banyak hal yang bisa saudara lakukan untuk dipakai oleh Allah. Karena waktu-waktu ini Tuhan sedang ingin memakai saudara untuk menyatakan revival bagi kota ini. Bapak Ibu, kami hamba-hamba di tempat ini, setiap hari mendino kecuali Senin karena kita libur, itu berdoa supaya jemaat bertumbuh dalam iman dan diberkati dan dipakai Tuhan. Kita selalu berdoa seperti itu. Kenapa? Karena gini, konsep pikiran saya secara pribadi begini. Ada saudara yang dari Ngaringan nih, dari Kunduran, dari mana lagi? Dari Jepon, ada dari Kota Blora, ada dari Melangsen, ada yang dari Karangjati, ada yang dari beberapa tempat yang lain, ada yang dari Ngawen, ada dari Blora Kota. Semua orang-orang ini itu seperti api-api kecil. Dan ketika mereka bergerak bersama, ketika saudara bergerak bersama-sama untuk sebuah hal yang baik, untuk supaya kota ini dipulihkan, bergerak bersama-sama, menaikkan doa sama-sama, itu api-api yang kecil itu seperti muncul dari sini. Di kelurahan ini muncul ada api, di kecamatan ini ada yang muncul api, di Kunduran ada api, di Ngawen ada api, di Ngaringan ada api, di Penggol ada api, di Tegalombo ada api, dan semuanya ada api-api. Dan ketika Tuhan melihat, ini orang-orang Kristen di Blora kok berapi-api ya? Ya, siap akan dipakai. Maka akan terjadi sesuatu yang berbeda dalam kehidupan saudara, buat orang-orang saudara, bahkan untuk lingkungan saudara. Pertanyaannya begini, beranikah kita berkata, ini aku, utuslah aku. Berani? Saya setelkan sebuah video yang setiap kali ibadah, kalau saudara tidak telat loh ya. Nek saudara telat ya nggak akan kelihatan video ini. Tolong kalimat ini, kalimat dalam video ini, saudara baca, saudara renungkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ini saya tahu video ini saudara pasti mengenalnya. Bisa diputarkan? Oke. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Saya bertanya kepada saudara, gereja yang saudara lihat siapa? Sama-sama dong yang keras.
Siapakah gereja yang saudara lihat? Lebih keras lagi, siapakah gereja yang dimaksud? Kita. Kita itu loh tadi yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Gereja yang akan menjadi berkat buat banyak orang, bagi suku-suku bangsa. Gereja yang akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan itu bukan ibu pendeta, itu adalah kita, saudara dan saya. Adalah gereja itu. Ini video bukan tanpa maksud diputar setiap hari, enggak. Ini sebuah tayangan di mana kita nih, eksistensi kita itu membawa revival, Bapak Ibu. Jati diri kita itu membawa revival. Jangan berdiam diri. Saudara bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan banyak mujizat buat orang lain. Kota ini perlu saudara. Kota ini perlu saudara. Enggak bisa cuma ibu gembala dan para staf hamba-hamba Allah, enggak bisa. Saudara adalah orang-orang yang paling tepat untuk dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan di mana-mana saja. Di marketplace, di politik, di kesehatan, dimanapun aja. Tuhan bisa pakai saudara. Itu esensi kita Bapak Ibu. Kita adalah gereja yang seperti tadi video katakan. Berani enggak kita melangkah dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Perlu penyerahan diri. Berikutnya yang kedua, setelah penyerahan diri, maka yang kedua adalah melakukan kehendak Allah. Kisah Rasul 13 ayat 36 bilang begini, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Begini, kalau saudara belajar tentang Daud, itu adalah orang yang merestorasi pujian penyembahan, itu benar. Tetapi yang paling inti kenapa Daud itu betul-betul ada di hati Tuhan, itu bukan merestorasi pondok Daud, bukan. Sebetulnya hal dasar kenapa Daud itu sangat dicintai Tuhan, karena Daud itu melakukan sesuatu di zamannya. Melakukan yang Tuhan mau di zamannya. Contoh begini, Daud itu kepengin membuat sebuah yang namanya bait suci. Tapi Tuhan bilang begini, bukan kamu, anakmu. Lihat. Jadi di zamannya Daud, restorasi pujian penyembahan itu bagiannya dan dia lakukan. Dia pengen yang lain, membangun bait suci, Tuhan bilang, oh enggak bisa, itu bukan bagianmu. Zamannya beda, itu zamannya siapa? Zamannya Salomo. Dan dalam hal-hal yang lain, nabi-nabi yang lain, mereka itu melakukan seperti yang Tuhan inginkan di zamannya dia. Kenapa Tuhan tidak memakai 12 murid? Untuk sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Untuk sampai ke India, itu yang ngabarin Injil itu Thomas. Untuk sampai ke negara-negara yang lain di luar Israel, di luar Yahudi. Karena konsep orang Yahudi itu, orang non-Yahudi itu adalah bangsa nomor 2, kelas nomor 2. Dan Tuhan memakai Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Itu Paulus yang melakukannya. Loh, kenapa enggak murid-muridnya? Karena bidangnya Paulus itu. Enggak bisa dilakukan oleh 12 murid, enggak bisa. Harus Paulus yang melakukannya. Artinya apa? Paulus melakukan sesuatu yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan zamannya. Pertanyaan terbesar begini, kalau sekarang Bapak, Ibu, Saudara di tahun 2023 ini, zamannya zaman apa? Saya sampaikan kepada saudara bahwa hari ini adalah zamannya zaman revival. Revival is now. 100 tahun yang lalu
terjadi sebuah kebangkitan rohani walaupun cuma 13 orang, enggak apa-apa. Tapi terjadi sebuah kebangkitan. Dan hari ini kita memperingatinya tahun 2023. Beranikah kita berkata, Tuhan pakai aku karena sekarang waktunya revival itu. Saudara akan dipakai banyak untuk melakukan banyak hal. Saudara akan dipakai walaupun ibu rumah tangga sekalipun. Saudara bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesaran Allah. Untuk menjadi sesuatu yang besar bagi orang lain. Karena revival itu terjadi sekarang ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu saudara mengerti, matanya sepertinya terheran-heran. Tapi saya menangkap, saya yakin dengan ini secara roh, saudara menangkap. Bahwa ini waktu, bukan waktu yang singkat. Pekerjaan Allah harus diselesaikan. Dan Tuhan akan memakai saudara untuk menyatakan revival buat banyak orang. Amin. Katakan bersama-sama dengan iman. Aku akan menyatakan revival. 1, 2, 3. Aku akan menyatakan revival. Sekali lagi yang lebih lantang. 1, 2, 3. Aku akan menyatakan revival. Yes, saudara orang yang paling tepat dipakai Tuhan untuk menyatakan revival atas kota ini. Aku orang biasa, sudahlah jangan mikir banyak alasan. Mau enggak? Kalau mau Tuhan pakai saudara, yakin, saya yakin-yakinnya. Bahkan saudara akan dipakai Tuhan lebih dahsyat dibandingkan saya, dibandingkan para full timer, dibandingkan ibu gembala mungkin. Saudara kan tiba-tiba ada orang sakit, sini tak doain, wih luar biasa. Cuma doanya sederhana, Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Ngono tok, mari. Padahal tolong tok. Saya beritahu, saya membangkitkan cemburu ilahi dalam diri Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Bulan Februari atau Januari akhir saya lupa tuh. Kami punya tim pendoa syafaat. Dia sedang berlibur kalau nggak salah ke sebuah kota yang namanya Klaten. Nah, ketika dia berlibur di sebuah objek wisata, ternyata kalau nggak salah satu driver dari yang ke sana itu adalah orang Kristen. Nah, pendoa syafaat ini tidak tahu. Dia ngomong-ngomong, ditanya, ibu dari mana? Oh saya dari Blora, gitu. Oh kemudian setelah dari Blora, apa yang dilakukan? Ya kami jalan-jalan aja. Tuh. Karena ibu ini suka nyanyi lagu rohani, tiba-tiba loh, ibu orang Kristen ya? Iya saya orang Kristen. Terus dia bilang gini, loh saya juga orang Kristen. Saya adalah jemaat gereja gereja X, gereja Protestan. Bapak Ibu gereja Protestan, bukan gereja karismatik. Terus dia bilang begini, Bu, saya itu loh dengan teman-teman melihat sejarah bahwa 100 tahun yang lalu di Kabupaten Blora itu terjadi sebuah gerakan rohani. Ada pertobatan massal walaupun cuma 13 orang. Itu awal pergerakan rohani, awal berdirinya banyak pergerakan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Ini orang Klaten loh Bapak Ibu. Terus dia bilang begini, kami loh Bu, kami ini berdoa supaya jemaat di Blora itu memperingati 100 tahun revival. Supaya mereka juga mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ini orang Klaten yang gak pernah ketemu dengan jemaat ini. Dan jemaat bilang gini, loh justru itu Pak yang kami akan lakukan. Dan dia sangat bersuka cita. Oh berarti doa kita ini nggak disepelekan Tuhan, nggak dibiarkan Tuhan. Tuhan mendengar, iya. Bayangkan orang Klaten itu loh belum tentu masuk gereja ini. Sampai sekarang belum masuk. Tapi mereka berdoa supaya Kabupaten Blora itu terjadi revival. Bayangin. Lah kita nih orang Blora. Gak bisa mengusahakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang berbeda. Karena ini waktunya revival. Ini waktunya kita bekerja untuk kota. Ini waktunya kita bekerja untuk menjadi berkat buat banyak orang. Minoritas Pak, ora popo, tapi berkualitas. Saya ulangi di sini. Di antara semua yang sudah saya katakan tadi sini,
Saya membakar hati saudara. Saudara mau nggak dipakai oleh Allah? Pak, aku enggak punya banyak uang, ini loh. Cuma 12.000 rupiah per kotak. Saudara menyumbangkan katakanlah cuma 2 kotak. Apa nggak bisa? Sangat bisa. Hanya mau atau tidak. Wah ini Pak Adi lagi roasting nih, lagi maksa. Enggak paksa. Cuma begini, ini pergerakan, ini gelombang Allah. Dan ketika saudara terjun di dalamnya dalam pergerakan dan gelombang Allah, saudara akan menikmati kehidupan yang sangat-sangat berbeda. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, urusan saudara pun akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan saya meyakini, ketika saudara terlibat dalam ini semuanya, ini bukan untuk nama gereja Bapak Ibu, bukan. Dana pun kami masih memerlukan cukup banyak dana untuk hal tersebut. Jadi setelah ibadah ini, kalau saudara tergerak pintu hati saudara, mungkin saudara perlu menghubungi gembala FA-nya masing-masing. Pak, aku ngasih sekian. Atau saudara mungkin nih, yang pendatang nih yang dari luar kota, saudara tergerak hatinya dan berkata, aku mau terlibat dalam pergerakan Allah yang besar ini. Aku berikan dananya, ketemu saya nanti. Saya memberikan sebuah dukungan atau dorongan bagi saya. Libatkan diri saudara dalam pergerakan Allah yang besar. Pemain musik bisa maju ke depan semuanya. Pemain musik maju ke depan semuanya. Saudara harus tahu ini, bahwa ini zaman adalah zaman dari zaman revival. Ini bukan atas nama gereja selanjutnya, slide selanjutnya. Yang ketika ketulusan. Kenapa harus tulus? Karena ini, Lukas 7 ayat 10 bilang begini. Demikianlah jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu, kalau kita diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar, bukan karena kita orang hebat, enggak. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan kita perintahkan. Kita ini cuma hamba. Kita mengerjakan revival ini dengan ketulusan. Bukan nama gereja, betul bukan nama gereja. Tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Secara rohani saya melihat begini, andai kata ya seluruh orang-orang Kristen dimulai dari jemaat di tempat ini, mulai menaikkan doanya yang sepakat dengan Allah. Pokok doanya sama, yaitu apa? Untuk revival Kota Blora, untuk acara tanggal 13 Mei. Saya yakin dengan pasti Tuhan melihat dari surga, ini orang-orang Kristen di Blora kok berdoanya sama-sama ya, nadanya sama-sama, pokok doanya kok sama ya, kalimatnya boleh beda nggak apa-apa tapi intinya sama. Bahwa kita minta jiwa-jiwa, kita minta revival, kita minta gereja kita menjadi pusat pergerakan Allah. Itu yang selalu kami katakan, Tuhan jadikan gereja ini menjadi Christian Center, di mana kami bisa menyatakan kuasa Allah kepada orang lain, di mana kami pergi kepada jiwa-jiwa, karena esensi dari gereja yang tadi sudah kita bacakan videonya, itu adalah kita, saudara dan saya adalah gereja itu. Gereja yang akan menuai jiwa-jiwa, amin. Gereja yang akan melakukan banyak hal. Gereja yang mendoakan orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan itu saudara. Gereja yang akan menjadi berkat buat banyak bangsa-bangsa. Akan ada para misionaris yang akan kita utus. Itu gereja kita. Dan mungkin saudara di antaranya. Karena kita adalah orang-orang percaya yang telah menerima revival itu dari Tuhan. Amin.